Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting Evangelist Planner pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook, selamat malam. Kiranya damai dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu berserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung di dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan saya percaya inilah yang Bapak Ibu, Saudara dan saya rindukan, yaitu untuk datang, mencari dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Kelegaan kepada Bapak Ibu yang mengalami beban berat. Kehadirannya akan memberikan kepada kita pemulihan kepada setiap hati yang terluka. Kehadirannya itulah yang akan memberkati kita dan mengurapi kita. Dan urapan itu akan terus mengalir setiap hari di dalam hidup kita. Untuk kita hidup sesuai dengan rencananya dan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi menaikkan pujian, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakannya, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dimanapun Bapak Ibu berada. Baik itu di rumah, ada di tempat kerjaan, ada yang di kantor, di perjalanan. Dan hadirat Tuhan itu akan memenuhi jiwa dan roh Bapak Ibu. Dan akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Dan saya percaya kita juga semua rindu untuk kita boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang sebentar akan saya bagikan dan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Supaya kita menjadi semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan akan pribadinya. Dan semakin hari kita semakin intim dengan Tuhan. Kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Dan semakin hari kita akan semakin serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan. Dan malam hari ini saya beri tema koneksi ilahi dan kekuatan hubungan. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan koneksi ilahi atau divine connection ini. Dan malam hari ini kita akan mencoba untuk memahaminya lebih dalam lagi. Bapak Ibu, koneksi ilahi atau divine connection adalah karya supranatural Allah yang menghubungkan saudara dan saya dengan beberapa orang untuk bersama-sama menggenapi tujuan ilahinya. Jadi koneksi ilahi ini diprakarsai oleh Allah dan dieksekusi oleh Allah untuk mendapatkan penggenapan di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, Allah itu roh dan manusia itu pada dasarnya adalah debu atau daging atau yang sering disebut juga a living soul atau makhluk hidup. Bapak Ibu, manusia tidak akan pernah bisa menemukan koneksi saat menghampiri Tuhan dengan menggunakan akalnya. Hanya roh manusialah yang mampu berhubungan dengan roh Tuhan. Dan kita harus mencari Tuhan di dimensi ilahi, di alam supranatural. Inilah yang disebut koneksi ilahi, yang mampu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dan untuk berjalan di atas semua itu, kita membutuhkan iman. Nah, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan manusia rohani inilah yang harus dihidupkan terlebih dahulu supaya kita mampu menangkap sinyal-sinyal ilahi, karena koneksi ilahi ini harus dari roh kepada roh. Dari roh manusia kepada roh Allah, kepada roh Tuhan. Atau dari roh Tuhan kepada roh manusia. Bapak Ibu, untuk menghidupkan roh manusia ini ada dua elemen baru
yang harus dimiliki. Yang pertama, hati yang baru. Yang kedua, roh yang baru. Inilah yang menjadi esensi dari ciptaan yang baru. Yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang tertulis juga di dalam Yesaya pasal 11 ayat 19 yang mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bapak Ibu, manusia rohani inilah yang mampu bercakap-cakap dengan roh Tuhan. Bapak Ibu, ketika seseorang berdoa dan berpuasa untuk bertemu dengan orang yang tepat di saat yang tepat, disitulah Tuhan berperan. Pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan masuk mencari kehadirannya, pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan masuk mencari hadirat Tuhan, pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan masuk mencari hadirnya Tuhan, kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan dapat kita rasakan. Dan kuasanya nyata dan tidak mustahil, Bapak Ibu. Mukjizat pun terjadi dengan seketika dan dengan tiba-tiba. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan kita sudah membahasnya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ke-19a. Mengenai koneksi ilahi di antara Saulus, Ananias, dan Yudas. Dan malam hari ini Bapak Ibu kita akan melihat contoh-contoh lain di dalam Alkitab mengenai koneksi ilahi ini. Tentang karya supranatural Allah dalam kehidupan orang-orang yang selalu mencari hadirat Tuhan. Yang selalu mencari kehadirannya. Yang selalu mencari hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Malam hari ini kita akan melihat contoh Yusuf ketika ada di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu, tahu ceritanya bukan? Di dalam kitab Kejadian pasal 37 dikatakan, ketika ada saudagar-saudagar Median lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam perjalanan pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak itu ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan yang ada atas segala miliknya. Ada berkat Tuhan atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan kemudian ketika didengar
oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yusuf, dialah yang mengurus. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala sesuatu yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan selalu berhasil. Bapak Ibu, di dalam penjara nggak mungkin banyak orang tahu tentang Yusuf dan segala perbuatan baiknya. Mungkin juga Yusuf berpikir inilah yang harus dia jalani seumur hidupnya. Berada di dalam penjara. Dan mungkin karirnya hanyalah sampai menjadi kepala penjara. Tapi Bapak Ibu, percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang selalu berada di hadirat Tuhan. Yang selalu bergaul karib dengan Tuhan. Yang selalu intim dengan Tuhan. Yang selalu berdoa dengan sungguh-sungguh dan selalu berharap dengan segenap hati pada Tuhan. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia, Tuhan yang berjalan di atas segala kemustahilan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa, jangan harus melihat dulu. Berdoalah dengan iman. Bukan kepada apa yang Bapak Ibu minta. Tetapi kepada siapa Bapak Ibu memintanya. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dengan segenap hati. Bapak Ibu, meskipun kadang-kadang Tuhan menjawab doa Bapak Ibu tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Jangan pernah merusak rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Tuhan belum menjawabnya karena Tuhan punya cerita sendiri yang lebih indah dalam hidup Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu berdoa di tempat di mana Bapak Ibu berada, Tuhan mungkin sedang berbicara dengan seseorang di tempat lain. Ada koneksi ilahi yang sedang terjadi. Dan itu adalah jawaban doa Bapak Ibu yang Tuhan nyatakan. Berdoalah selalu dengan iman. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban atas segala sesuatu yang Bapak Ibu sudah naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti yang telah membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minum dan kepala juru roti itu. Dan menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jauh mereka kepadanya. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Bapak Ibu tentu tahu cerita mimpinya, bukan? Dan setelah Yusuf menerangkan arti mimpi dari juru minum dan juru roti itu, dan terjadilah seperti apa yang diucapkan Yusuf. Juru minum itu dikembalikan kepada kedudukannya
dan kembali melayani Raja Firaun. Lalu Yusuf berkata, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah aku, keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam loyang tutupan ini. Bapak Ibu, itulah yang diharapkan Yusuf melalui juru minum raja. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam kitab Kejadian 40 ayat 23 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Kitab Kejadian 40 ayat 23 mengatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Bapak Ibu, ketika Yusuf ada di dalam penjara, mana mungkin setelah 2 tahun ada di dalam penjara, dan sepertinya semuanya akan berakhir di dalam penjara. Tiba-tiba Yusuf kemudian menjadi orang kedua di tanah Mesir. Kalau bukan ada koneksi ilahi dan Tuhan berkarya secara supranatural dan mengingatkan juru minum yang pernah dipertemukannya ketika ada di dalam penjara saat Yusuf menerangkan arti mimpi dari juru minum dan juru roti yang saat itu hendak menerima hukuman raja. Bapak Ibu, inilah koneksi ilahi itu. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 8 sampai 14. Kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ke-14. Mengatakan ayat ke-8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya Raja Firaun. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minum kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat yang ke-11. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami di sana ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku. Dan kepala juru roti itu digantung. Ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Nah Bapak Ibu, inilah koneksi ilahi. Dan Tuhan berkarya secara supranatural dan mengingatkan juru minuman yang pernah dipertemukannya ketika ada di dalam penjara. Saat Yusuf menerangkan arti mimpinya. Dan akhirnya Bapak Ibu tahu, setelah Yusuf menerangkan arti mimpi Firaun, kemudian Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kedua penguasa di Mesir. Bapak Ibu, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Masuk dan cari hadirat Tuhan. Masuk dan cari kehadirannya. Masuk dan cari hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu.
Dan ketika Bapak Ibu berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan, ada jawaban atas doa-doa yang dengan sungguh-sungguh dinaikkan. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Tuhan hadir dan mendengar seruan orang yang berharap kepadanya. Rajinlah masuk dan mencari hadirat Tuhan. Rajinlah masuk dan mencari kehadirannya di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Rajinlah masuk mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak sedang berpangku tangan. Tuhan tidak sedang lipat tangan. Tetapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya kepada siapa yang berharap kepadanya. Dan Tuhan akan menjawab semua doa-doa yang Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya naikkan. Meskipun kadang-kadang Tuhan menjawab doa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak sesuai dengan harapan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan jangan pernah merusak rencana Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu. Gak apa-apa. Tuhan belum menjawabnya karena Tuhan punya cerita sendiri yang lebih indah dalam hidup Bapak, Ibu. Nah, yang kedua Bapak, Ibu, kita akan lihat antara Maria dan Elizabeth. Nah, Bapak, Ibu, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 17 dikatakan firman Tuhan kepada Imam Zakaria. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 17 mengatakan, ayat yang ke-5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth ngandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat yang ke-14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh, dalam kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, Bapak Ibu, inilah pesan Tuhan kepada Imam Zakaria bahwa Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah engkau menamainya Yohanes. Dan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Allah.
dan dia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hidup bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, Bapak Ibu, kemudian di tempat lain Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menemui Maria dan menyampaikan pesan yang lain. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 38 mengatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ketika kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menudungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat ada dua pesan Tuhan kepada dua orang yang berbeda. Mari kita lihat koneksi ilahinya dari Maria dan Elisabet ini. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 45 mengatakan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, Bapak Ibu, begitu Maria mendengar kabar baik dan ia mengandung, yang ia cari adalah Elisabet. Kenapa? Karena Elisabet juga mengalami mukjizat yang mirip sama. Makanya ketika Maria memberikan salamnya, bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak.
Di dalam rohnya dia mengerti. Ini ada roh dari pribadi yang harus dia layani. Ada koneksi ilahi. Ada divine connection. Ada yang menyamar di dalam, yaitu rohnya dalam R huruf kecil, yaitu roh manusia, yang adalah Yohanes Pembaptis. Dan rohnya dalam R huruf besar, yang adalah Yesus. Inilah yang disebut koneksi ilahi atau divine connection, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita akan Bapak Ibu, kemudian kita yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dan seperti apa cirinya kalau terjadinya koneksi ilahi atau divine connection ini? Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Perjanjian Lama, ada banyak gambaran soal itu. Di Perjanjian Lama, gambaran yang paling ajaib adalah di sepasang kerub. Tuhan itu dikatakan bertata di antara kedua kerub. Kerub-kerub ini sebuah koneksi ilahi atau divine connection yang sempurna. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai 4 dikatakan, kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 4 mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Bapak Ibu, kerubin atau serafin ini saling bersahut-sahutan. Mereka saling memperkatakan satu kepada yang lain. Mereka saling bersahut-sahutan. Tanda dari sebuah koneksi ilahi atau divine connection adalah kalau kita bisa saling bersahut-sahutan. Bapak Ibu, kalau yang satu berbicara, yang lain tidak bisa menyahut, maka tidak terjadi koneksi ilahi. Tidak terjadi divine connection. Bapak Ibu, sebagai contoh di dalam Zoom meeting kita, kalau yang satu mulai berbicara sesuatu yang ilahi, dan yang diajak bicara atau yang mendengarkannya tidak bisa menyahut, tidak ada yang menyama di dalam rohnya dan membiarkan perkataan itu lewat, maka itu bukan sebuah divine connection. Karena tanda terjadinya koneksi ilahi atau divine connection adalah kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu dari seseorang dan tiba-tiba roh Bapak Ibu ikut menyala dan Bapak Ibu sambar dengan cepat perkataannya. Bahkan kemudian keluar perkataan lain yang menguatkan. Itulah yang namanya koneksi ilahi atau divine connection. Koneksi ilahi atau divine connection ini sesungguhnya tidak pernah bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan koneksi, dibutuhkan sebuah hubungan. Dan itu tidak karena manusia, tetapi oleh karena Tuhan. Dan kita akan membahas bagian-bagian ini pada minggu yang akan datang, Bapak Ibu, yaitu mengenai koneksi ilahi dan prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik. Tapi Bapak Ibu, ada orang yang bisa mengerti dan menangkap dengan sangat kuat bahwa Tuhan sedang membuat dia berhubungan dengan orang-orang tertentu. Dan akhirnya kelak akan menimbulkan sebuah ledakan dan sebuah karya yang ajaib di dalam kehidupannya. Dan semua koneksi ilahi yang Bapak Ibu miliki
akan berkembang. Dan akhirnya Bapak Ibu akan melihat terjadinya sebuah pelipat gandaan yang dahsyat sekali. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan di dalam Zoom meeting Evangelis ini. Mari Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan, nanti Pak Enya akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.